warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang keberapa, Pak? Hah? Terakhir 499. Sekarang 500 ya. Masya Allah. Sudah 500 hadis. Luar biasa, Pak. Hadis yang ke-500, hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Adhiya dari Abu Hurairah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila keluar 3 orang dalam safar, hendaklah mereka menjadikan salah satunya sebagai pemimpin. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, wajibnya memilih pemimpin dalam safar. Kalau ibu misalnya sedang safar, bapak-bapak rombongan, ya 2 mobil, 3 mobil atau 1 mobil, wajib ya salah satunya ditunjuk untuk menjadi pemimpin safar. Kemudian seperti apa pemimpin safar? Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila mengirimkan beberapa orang sahabat, maka Nabi melihat kalau salah satunya hafal surat Al-Baqarah, maka yang hafal surat Al-Baqarah dijadikan pemimpin. Makanya utamakan yang menjadi pemimpin safar itu yang paling banyak hafalannya ya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini tentunya pemimpin safar ini yang akan mengurus berbagai macam urusan-urusan ya ketika safar. Dan wajib mereka-mereka yang dipimpin itu menaati keputusan apa? Pemimpin safar. Ya, kalau berselisih kita begini, kita begitu, pemimpin menentukan kita harus begini. Ya udah, harus tunduk, taat. Iya, kita nginep di mana nih? Di hotel ini apa ini? Kata pemimpin di hotel ini. Ya udah, wajib taat. Ya, kenapa? Karena tujuan pemimpin itu adalah untuk ditaati. Ya, bukan untuk diselisihi. Iya. Nah, apakah dikiaskan kepada ini? Kita misalnya kalau bikin perkumpulan dan yang lainnya harus ada pemimpinnya? Jawab, tidak bisa dikiaskan kata para ulama. Nah, sekarang misalnya ada orang yang bikin perkumpulan, bikin pemimpinnya dibaiat misalnya begitu ya. Seperti yang terjadi di negeri kita banyak ya. Sering kali mereka membawakan hadis ini untuk jadikan hujah. Padahal sebetulnya ini khusus dalam safar. Iya. Adapun kemudian membuat perkumpulan ada pemimpinnya dan yang lainnya untuk dalam hal yang sifatnya mubah, ya silakan saja. Karena pada asalnya itu sifatnya mubah selama tidak sampai kepada fanatik ya terhadap perkumpulan. Ya, Bapak bikin perkumpulan apa? Gangster misalnya. Gengnya mobil Avanza misalnya, gengnya mobil Innova misalnya. Seperti itu sebetulnya tidak baik Bapak sekalian ya. Karena sering kali hal seperti itu malah menimbulkan ya perpecahan dan yang lainnya, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya cuma jalan-jalan doang, nggak ada manfaatnya ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, Ibu-ibu, tentunya perkumpulan kita hendaknya perkumpulan dalam kebaikan. Ya, bukan untuk menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
Hadis 501. Hadis yang ke-500 ini juga isyarat. Hadis yang ke-500 ini juga isyarat, Pak, bahwa kalau kita bersafar hendaknya paling sedikit 3 orang. Iya, hadis ini memberikan isyarat kalau kita safar hendaknya jumlah yang paling sedikit berapa? 3 orang. Terlebih disebutkan dalam satu riwayat yang lain yang sudah pernah kita baca, kata Rasulullah SAW, ar-raqib syaitan, satu pengendara setan, warraqibani syaitanan, 2 pengendara ya 2 setan, wa thalathatu raqbun, yang disebut dengan pengendara itu ya 3 orang. Iya. Nah, Ustaz, saya kalau mau pergi ke Jawa gitu bawa mobil sendiri boleh? Kata para ulama, kalau jalannya rame, ya, yang kita tidak khawatir akan terjadi sesuatu hal, ya silakan saja. Tapi kalau halnya seperti di zaman Rasulullah, kalau safar itu pasti melewati padang pasir, bapak sendirian, nggak ada teman sama sekali. Ini bahaya, Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani untuk safar sendirian di malam hari. Iya. Nah, dari itu ya kita berusaha jangan sampai kita itu bawa mobil cuma sendirian, ya safar pergi jauh, melewati hutan dan yang lainnya. Itu ya dilarang oleh Nabi SAW. Hadis 501. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Zainab Ats-Tsaqafiyyah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kharajat ihdakunna ilal masjid fala taqrabanna tiban." Apabila salah seorang dari kalian, wahai para wanita, keluar menuju masjid, maka jangan sekali-kali memakai minyak wangi. Hadis ini menunjukkan bapak dan ibu-ibu, di antara adab seorang wanita yang mau pergi ke masjid, hendaklah ia tidak memakai minyak wangi yang baunya itu semerbak. Ya. Kalau hanya sebatas untuk menghilangkan bau badan saja, Pak, tapi tidak ada baunya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya minyak wanginya ngeleber, wah masya Allah, memfitnah laki-laki, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini para wanita ya, hendaklah memperhatikan adab-adab pergi ke masjid. Adab-adab pergi ke masjid, ke majlis ta'lim. Ya, di antaranya yang pertama ini, jangan memakai minyak wangi. Karena apa? Karena ini bisa memfitnah. Apalagi kalau di masjid itu ada bapak-bapaknya juga selain ibu-ibunya. Ya, melewati laki-laki berharum. Maka Nabi mengatakan wanita mana saja yang keluar rumah dalam keadaan ia memakai minyak wangi, fahiya zaniyah. Kata Rasulullah, maka ia zaniyah, pelacur. Artinya pelacur di sini dia mengikuti sifat pelacur. Karena sifat pelacur ya begitu. Dia suka memfitnah para laki-laki supaya laki-laki tertarik kepada dirinya, kan gitu. Seorang wanita baik-baik tidak boleh meniru sifat pelacur. Demikian pula adab yang kedua yang harus diperhatikan oleh wanita yang ingin pergi ke masjid, jangan tabarruj. Ya. Apalagi mau ke majlis taklim nih. Ya tabarruj. Kayak jilbab ya bagus sih, besar, gede, tapi sayang ya warnanya ngejreng, ada hiasan-hiasan yang semakin mempercantik misalnya. Iya, ini pun tidak diperkenankan. Kenapa? Karena karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran wala yubdina zinatahunna, dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Ayat ini umum, semua yang sifatnya menghias, menjadi perhiasan, itu tidak boleh diperlihatkan oleh seorang wanita ya kepada laki-laki. Ya.
Kemudian yang ketiga, adabnya apa? Mau pergi ke masjid, jangan sampai ikhtilat laki-laki sama perempuan. Iya. Dan Nabi SAW melarang wanita itu berjalan di tengah jalan. Nabi memerintahkan para wanita untuk berjalan di pinggir jalan. Yang boleh di tengah hanya laki-laki. Demikian dalam hadis Nabi SAW demikian. Tapi kalau lagi banyak mobil jangan di tengah Pak, ketabrak nanti. Iya. Kemudian juga hati-hati ya, jangan sampai wanita tabaruj itu. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan ada wanita-wanita yang mereka pergi ke masjid, rambut mereka bagaikan punuk-punuk unta, wahunna mal'unat kata Rasulullah, dan mereka terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pergi ke masjid tapi Masya Allah tabaruj biar kelihatan cantik dan yang lainnya. Ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Itu diantara adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita yang ingin pergi kemana? Ke masjid. Iya. Hadis 502. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Mas'ud. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat al-la'natu min fi sahibiha nudhirat atau nadharat. Fa in wajadat maslakan fil ladzi wujihat ilaihi wa illa 'adat ila alladzi kharajat minhu." Apabila ucapan laknat keluar dari mulut pelakunya, maka laknat ini akan melihat. Kalau memang orang yang dilaknat itu berhak untuk mendapatkan laknat, masuk. Tapi kalau ternyata yang dilaknat tidak berhak untuk dilaknat, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Hadis ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian menunjukkan, ya, yang pertama hendaklah kita hati-hati, jangan sampai suka melaknat. Apa sih laknat itu Pak, Ibu? Laknat itu artinya tordun an rahmatillah. Laknat itu artinya mengusir dari laknat, dari rahmat Allah. Ya. Dengan kita katakan semoga Allah mengutuk kamu, semoga Allah melaknat kamu dan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Nabi SAW kata Aisyah apa? Rasulullah sabda apa? Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahash walal badhi. Mukmin itu bukan orang yang suka mencaci maki. Mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Mukmin itu bukan orang yang apa? Yang suka berkata buruk. Itu bukan sifat seorang mukmin ya akhwat Islam. Nah, kalau kita melaknat secara umum boleh enggak? Ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, boleh. Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Semoga Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Semoga Allah melaknat ya pemakan riba. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Seperti ini nggak apa-apa karena itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk melaknat orangnya Pak dengan menyebut nama ini hati-hati. Iya. Kecuali kalau kita betul-betul yakin bahwa orang ini berhak untuk apa? Dilaknat. Tapi itu bukan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ya melaknat individu menyebut nama orang-orang ya. Kecuali dalam keadaan sangat-sangat sudah keterlaluan mereka itu. Makanya Rasulullah SAW pernah mengirim 70 orang qori ke sebuah kabilah namanya Ri'al dan Dakwan. Rupanya 70 orang yang dibunuhi Pak. Maka Rasulullah SAW pun kunut selama sebulan mendoakan laknat. Terus Rasulullah sebulan setiap sholat Rasulullah mendoakan laknat atas orang-orang ya kaum Ri'il dan Zakwan itu. Tapi perbuatan Nabi itu disetujui oleh Allah? Tidak.
Ternyata Allah turunkan ayatnya menegur perbuatan Rasul dalam surat Ali Imran itu. Iya. Dan ternyata apa? Doa Rasulullah agar mereka dilaknat tidak dikabulkan oleh Allah. Justru Allah malah memberikan mereka hidayah. Iya. Jadi yang lebih bagus bagaimana? Yang lebih bagus kita doakan supaya dapat apa? Hidayah. Apalagi kepada pemimpin. Kalau kita tahu misalnya pemimpin kita ini kok zolim, kok pemimpin kita ini lebih memihak kepada orang kafir, kok pemimpin kita kayaknya ya lebih begini-begini, Pak, doakan saja kebaikan. Doakan supaya dia dapat apa? Hidayah. Sebab kalau kita doakan kecelakaan, nggak ada manfaatnya juga buat kita kok. Tapi kalau kita doakan dia kebaikan, dia dapat hidayah, manfaat nggak, Pak? Oh, manfaatnya besar, ya, untuk kaum muslimin terutama. Hadis 503. Hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i dari Abu Hurairah, "Idza kharajatil mar'atu ilal masjid, faltaqtasil minat tib kama taqtasil minal janabah." Apabila seorang wanita keluar menuju masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, hendaklah ia mandi seperti ia mandi janabat. Nah, di sini menunjukkan ibu, terutama buat ibu-ibu, ya. Kalau ibu pergi ke masjid pakai minyak wangi, disuruh sama Rasulullah pulang mandi janabat, mandi junub. Ya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW demikian. Adapun laki-laki harus pakai minyak wangi, Pak. Ini pergi ke masjid bau apek, ya. Orang di sampingnya jadi nggak khusyuk sholatnya, gimana coba? Kalau laki-laki memang sangat dianjurkan untuk memakai apa? Minyak wangi, pakaian-pakaian yang bagus. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian pergi mau ke masjid. Tuh lihat. Jadi kalau kita pergi ke masjid, ambillah pakaian yang bagus, yang baik, pakai minyak wangi gitu kan. Ya. Dengan sembarangan. Hadis 504. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kharajat ruhul 'abdil mu'min talaqqaha malakani yas'adani biha, fadzakara min rihi tibiha, wa yaqulu ahlus sama' ruhun thayyibah ja'at min qibalil ard sallallahu alaik wa ala jasadin kunti ta'murinahu, fayantaliqu bihi ila rabbih thumma yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal. Wa innal kafir idza kharajat ruhuhu fadzakara min natniha wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabithah ja'at min qibalil ard fayuqal intaliqu bihi ila akhiril ajal." Apabila roh hamba yang mukmin telah keluar dari badannya, maka ia akan dipegang oleh dua malaikat yang naik ke langit membawa roh tersebut. Dan Rasulullah menyebutkan bagaimana wanginya roh tersebut. Maka penduduk langit berkata, "Roh yang baik, betapa wanginya ia, datang dari bumi. Semoga Allah bersalawat kepadamu dan kepada jasad yang telah kamu makmurkan dengan ketaatan." Lalu ia pun dibawalah kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Bawalah ia kepada akhir tempatnya." Maksudnya dibawa lagi kemana? Ya, ke kuburannya. Kemudian setelah itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan sesungguhnya orang kafir apabila keluar rohnya dari badannya, dan Nabi menyebutkan bagaimana bau busuknya, maka penduduk langit berkata, "Roh yang busuk datang dari bumi." Lalu dikatakan, "Bawalah ia ya ke akhir tempatnya, ke akhir waktunya." Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan ya,
bahwa kematian seorang mukmin itu mengeluarkan bau yang semerbak dan hanya bisa dicium oleh para malaikat, yang terkadang bau tersebut Allah perlihatkan juga, terkadang juga tidak. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa Imam Bukhari rahimahullah, ya, Imam Bukhari rahimahullah ketika meninggal dunia dan dikuburkan, maka dari kuburannya itu keluar bau wangi yang sangat wangi sebulan lamanya, Pak. Itu bisa terjadi. Iya. Maka dari itu walaupun tidak harus ini kuburannya kok enggak wangi ya, jangan-jangan bukan, enggak. Masalah wangi atau tidak wanginya itu di dunia lain, bukan dunia kita, Pak. Walaupun terkadang Allah memperlihatkan kepada manusia untuk sebagai pemuliaan Allah kepada si mukmin tersebut. Iya. Yang jelas bagi para malaikat dan penduduk langit, roh ini sangat wangi sekali. Ini, sampai mereka mengatakan ini roh yang thayyib. Dalam satu riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, ya, riwayat Ahmad, ini roh siapa ini? Wangi sekali. Lalu kemudian disebutkan dengan nama-nama yang paling indah yang dinamai si hamba tersebut di waktu dalam kehidupan dunia. Dan terus dibawa ke langit dunia, terus dibawa ke langit ketujuh. Iya. Dan pintu-pintu langit dibuka untuk dia. Dan di setiap langitnya, kata Rasulullah, akan diikuti oleh para malaikat muqarrabunnya. Terus sampai kemana? Ke langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan dan kepada bumi aku kembalikan. Iya. Dibawa kemudian kemana? Ke bumi. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan para malaikat ini mendoakan si roh tersebut. Sallallahu alaik. Semoga Allah bersalawat untukmu wahai roh yang baik, dan kepada jasadnya yang telah dimakmurkan dengan apa? Ketaatan. Masya Allah. Makanya Pak, yang kita hidup di dunia ini berusaha memakmurkan badan kita untuk apa? Ketaatan. Mata kita untuk kebaikan, telinga kita untuk kebaikan, lisan kita ucapkan kebaikan, kaki dan tangan kita gunakan untuk kebaikan. Itu yang insya Allah akan menimbulkan wangi yang sangat semerbak insya Allah. Iya. Berbeda dengan orang kafir, matanya digunakan untuk maksiat, telinganya, kakinya, tangannya. Akibatnya ketika ia meninggal dunia menimbulkan bau yang sangat busuk sekali. Sallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah ya akhi, supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan, ya, untuk senantiasa beramal saleh, istiqomah di atas kebaikan, ya. Masya Allah. Ini sebetulnya hadisnya sudah berlalu dulu, ya. Hadisnya cukup panjang tentang kisah bagaimana kematian mukmin dan bagaimana kematian kafir. Hadis 505. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su." Kalau kamu keluar dari rumah, artinya kalau kamu mau keluar dari rumah, maka sholatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat ini akan mencegah kamu dari tempat keluar yang buruk. Dan apabila kamu masuk rumah, maka juga sholatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat ini akan mencegah kamu dari tempat masuk yang buruk. Nah, di sini Pak, Ibu menunjukkan dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum kita pergi. Ya, kalau Bapak mau pergi entah kemana, ya entah mau safar, mau ke Bandung atau yang lain, maka sebelum kita keluar rumah dianjurkan sholat 2 rakaat.
Kenapa? Karena 2 rakaat ini fungsinya kata Rasulullah akan mencegah kita dari apa? Tempat keluar yang buruk. Iya. Masya Allah, subhanallah. Namun kayaknya nih termasuk sunnah yang hilang ya Pak ya. Banyak diantara kita keluar aja. Boro-boro mau sholat. Masuk aja. Iya. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk sholat 2 rakaat ketika masuk rumah. Bapak habis pulang dari pasar, ya bapak habis pulang dari kerja seharian, pulang ke rumah, masuk rumah jangan lupa sholat 2 rakaat. Karena sholat kita di rumah itu Pak memberikan kebaikan untuk rumah kita loh Pak. Iya. Kata Rasulullah SAW, ij'alu ya min sholatikum fi buyutikum. Jadikan bagian dari sholat kalian di rumah kalian. Karena Allah menjadikan untuk rumah kalian dari sholat kalian tersebut kebaikan. Masya Allah. Iya. Makanya kalau kita ingin sholat rumah kita dipenuhi rahmat Allah, rumah kita juga dipenuhi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat-malaikat rahmat. Wah, Masya Allah Pak, bayangkan kalau rumah kita itu dirahmati oleh Allah, insya Allah keluarga kita pun juga jadi keluarga yang sakinah Pak. Ya, istri yang taat kepada suami, suami yang sayang sama istri, anak-anak yang berbakti. Kenapa? Karena rumah kita dimasuki oleh apa? Rahmat, Masya Allah. Ya, akibat ketaatan kita. Maka jangan lupa ya, ketika kita masuk rumah nih bapak-bapak nanti pulang nih dari pengajian, pulang ke rumah, sampai rumah jangan lupa sholat 2 rakaat. Tapi ini sunnah, tidak wajib. Ya. Hadis 506. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi dari Jabir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang dari kalian ingin melamar seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat dari wanita tersebut apa yang membuat ia ingin menikahinya, silahkan lakukan. Hadis 507 juga mirip. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fala junaha 'alaihi an yanzura ilaiha. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam." Apabila seseorang dari kalian hendak melamar wanita, tidak apa-apa ia untuk melihat wanita tersebut. Apabila ia melihat kepada wanita tersebut untuk melamarnya. Lihat. Walaupun wanita itu tidak tahu kalau dia dilihat sama laki-laki itu. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, Bapak, 2 hadis ini kita ambil faidah yang pertama, bahwa melihat wanita bagi laki-laki itu haram secara mutlak. Kecuali kalau ada kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Khusus kebutuhan mau menikahinya. Adapun kalau tidak ada kebutuhan yang lain nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian ingin meminang wanita, nggak apa-apa, silahkan dia melihat. Berarti kalau tidak ingin meminang, mafhum mukhalafahnya apa Pak? Nggak boleh. Iya. Makanya Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Iya. Dan ibu-ibu juga Bu, jangan sengaja pengen kelihatan sama laki-laki. Kadang sebagian perempuan tuh kalau ngobrol sama laki-laki, lihat saya napa kok nunduk gitu, ngapain sih? Iya. Disuruh ngeliatin, melototin gitu, seneng dipelototin laki-laki ya. Iya, nggak boleh seperti itu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari 2 hadis ini,
yang kita ingin petik? Bahwa sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada maksiat diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Ini pernah kita bahas itu. Iya. Dulu kita pernah membahas bahwa sesuatu yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama diharamkan secara zatnya. Ini baru boleh kalau darurat. Darurat itu artinya apa sih? Darurat itu kalau kita tidak lakukan menyebabkan bahaya untuk jiwa kita atau harta kita atau agama kita, ya, atau akal kita atau keturunan kita. Ada lagi yang diharamkan karena bisa menjerumuskan. Contohnya melihat wanita haram karena khawatir akan menjerumuskan kepada zina. Nah, sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan, kata para ulama, boleh bila ada hajat. Bila ada apa? Keperluan, nggak apa-apa. Iya. Tapi ingat, untuk melihat wanita keperluannya hanya satu saja yang Rasulullah izinkan. Apa itu? Ketika hendak mau menikahinya. Adapun kalau tidak menikahinya, tetap tidak boleh, Pak, Ibu. Ya. Hadis ini kita ambil faidah yang ketiga. Bahwa melihat wanita itu khusus bagi orang yang ingin meminangnya. Kalau di Indonesia beda, Pak. Melihat itu hanya sebatas ingin tahu aja. Munadhor neng, ya udah. Ya. Nggak ada tujuan meminang, nggak ada. Nggak ada tujuan menikahinya, nggak ada. Cuma pengen senang-senang aja. Ya, kayak perempuan kayak boneka dijejer-jejerin atau gimana gitu, dipilah-pilih, nggak boleh seperti itu, Pak. Iya. Makanya sebelum kita mau melihat wanita itu, pastikan dulu, tanya-tanya ke orang dan yang lainnya. Ini katanya ada wanita begini. Dan sudah kita merasa siap, kayaknya saya mau deh sama dia, udah. Baru silakan apa? Lihat. Kalau cuma sebatas mau lihat doang, nggak boleh, haram. Banyak laki-laki begitu, Pak. Iya. Ada jomblo, ya, jomblo yang ahli nadhor, Pak, itu ahli nadhor. Udah puluhan akhwat dinadhor satu-satu nggak jadi itu, Pak. Iya. Nggak benar seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Karena jelas hadis ini mengatakan idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbati. Apabila, kata Rasulullah, ia melihat wanita tersebut untuk tujuan meminangnya. Lihat. Idza di sini harfu syarat. Berarti syarat boleh melihat itu kalau memang tujuannya mau melamarnya, mau meminangnya. Ini yang harus diperhatikan akhwat Islam, ya, dalam masalah nadhor. Ya. Jadi nadhor caranya gimana sih? Caranya kamu pergi ke rumah orang tuanya, bilang saya mau nadhor anak bapak, saya pengen melamar anak bapak. Ya. Karena saya dengar anak bapak ini Masya Allah begini. Saya tertarik. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah selanjutnya. Bolehnya melihat wanita yang hendak kita ingin pinang walaupun dalam keadaan si wanita itu tidak tahu kalau dia sedang diperhatikan. Kalau memang tujuannya mau apa? Melamarnya. Misalnya ada ikhwan mendengar ada akhwat katanya wah Masya Allah. Makanya dia habis pengajian diam di bawah pohon gitu kan. Ditunjuk tuh akhwatnya tuh, yang itu. Oh itu ya, udah dilihat selesai gitu kan. Iya. Tapi juga si akhwat penting untuk melihat, dilihat, ya. Pas dilihat sama ikhwannya, sama akhwatnya, gak nafsu, ya. Ya udah, cari lagi akhwat yang lain, ya.
Hadis ini para ulama berbeda pendapat, Pak, tentang batasan yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki yang ingin melamar wanita tersebut. Menjadi 3 pendapat. Pendapat jumhur yang hanya boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan tuh segini nih, Pak nih. Banyak orang memahami salah, telapak tangan tuh telapaknya doang. Iya. Maksudnya itu telapak tangan segini nih. Sebagai sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika berwudu mencuci dulu 2 telapak tangannya, bukan begini, tapi begini. Itu yang disebut dengan telapak tangan tuh segini, nih telapak tangan namanya nih. Ya. Kenapa kata jumhur? Karena wajah itu mewakili kecantikan dan telapak tangan mewakili badan. Badannya gemuk apa? Kurus. Ketahuan dari telapak tangannya. Kalau tangannya kurus, wah kurus nih, gitu kan. Ini kata para ulama, ya. Pendapat yang kedua, pendapat riwayat dari Imam Ahmad, ya, yang mengatakan bahwa boleh dilihat bagian rambutnya, lehernya, lengannya, dan betisnya. Lebih dari itu tidak boleh. Berdasarkan riwayat yang pertama, bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang 506, fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikah ya falyaf'al. Apabila ia mampu untuk melihat darinya apa yang membuat ia ingin menikahinya. Kata-kata ini kan umum. Darinya apa? Enggak diketahui, enggak disebutkan oleh Rasulullah darinya apa. Rasulullah tidak mengatakan wajah dan telapak tangan. Rasulullah hanya mengatakan kalau ia mampu untuk melihat dari bagian tubuhnya yang membuat ia ingin menikahinya, lakukan. Dan tentunya kata mereka, maksud melihat bagian tubuhnya itu yang terbiasa terlihat di rumahnya, di depan apa? Mahram-mahramnya. Di depan mahramnya apa? Ya rambut, ya. Apa betis, demikian pula apa? Lengan. Sampai situ. Lebih dari itu biasanya tidak akan diperlihatkan, kecuali di zaman sekarang yang berlebihan. Kalau di zaman sekarang udah berubah, Pak. Ya, udah rusak. Nah itu makanya pernah Umar bin Khattab ketika ingin menikahi anaknya Ali yang bernama Ummu Kulthum, disingkapkan betisnya sama Umar, pengen ngelihat betisnya. Sampai si wanita ini marah dan berkata, kalau bukan karena kamu Amirul Mukminin, saya tempeleng kamu. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Boleh, tapi ingat Pak, ini khusus bagi mereka yang ingin melamarnya. Ya, karena ada sebagian ikhwan nggak ada niat untuk melamar, cuma sebatas pengen tahu, pengen lihat doang. Haram ente berbuat seperti itu, nggak boleh. Pendapat yang ketiga ini yang paling ekstrim, Ibnu Hazm, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kemaluan dan dubur, gelo. Dalilnya hadis yang 506 tadi, di mana Rasulullah bersabda jika ia mampu untuk melihat dari bagian tubuhnya yang membuat ia ingin menikahinya. Kata Ibnu Hazm apa? Ini mutlak, bagian tubuh mana saja terserah. Namun ini pendapat yang dhaif jiddan kata para ulama, tidak layak dan tidak mungkin juga para sahabat melakukan seperti itu. Ya, jadi ngintip-ngintip lagi mandi gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini jelas tidak dibenarkan. Pendapat yang rajih yang saya condong kepadanya pendapat yang kedua. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Albani, demikian pula yang dirajihkan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Dan itu yang didukung oleh dalil dan perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Hadis 508. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Ali. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita yang ingin sunat, "Idza khafadti fa ashimmi wa la tanhaki fa innahu ahsan lil wajh wa arda lil zauj." Kalau kamu bersunat, maka jangan dalam-dalam memotong bagian kemaluannya itu, dan jangan terlalu dalam, karena itu lebih mempercantik wajah dan lebih disukai oleh suami. Hadis 509 sama juga. Hadis dikeluarkan oleh Toyalisi dari Anas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza khafadti fa ashimmi wa la tanhaki fa innahu asra lil wajh wa ahdha 'inda zauj." Artinya juga sama. Hadis ini diperselisihkan apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ya, banyak ulama terdahulu mendhaifkan hadis ini. Tapi Syekh Albani memandang hadis ini hasan karena saling menguatkan jalan-jalannya. Insyaallah ini yang kuat. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita disyariatkan untuk berkhitan. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang hukum khitan buat wanita, apakah sunnah atau wajib. Jumhur ulama mengatakan bahwa untuk wanita itu hukumnya sunnah muakkadah. Alasannya karena tidak ada perintah dari Nabi. Pak, tolong minumnya pakai tangan kanan ya Pak ya. Iya. Alasannya karena tidak adanya perintah dari Nabi kepada mereka. Tidak ada apa? Perintah. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk khitan, kata mereka tidak ada satupun yang sahih. Iya. Yang kedua, dikarenakan wanita menikah di khitan itu tujuannya hanya untuk apa? Menyeimbangkan syahwatnya supaya tidak berlebihan. Iya. Dan seperti ini kata mereka tidak wajib. Sementara sebagian ulama berpendapat dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa wanita wajib berkhitan. Mereka berdalil dengan hadis tentang perintah untuk apa? Berkhitan. Namun sudah kita sebutkan, jumhur menyatakan bahwa hadis itu dhaif, dan hadis itu memang dhaif. Ya, tentang perintah-perintah berkhitan itu tidak ada yang sahih, Pak. Maka dari itu atas pendapat yang kuat dalam hal ini jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Tapi Pak, sunnah muakkadah itu bukan untuk ditinggalin, apalagi dilarang kayak di negeri kita ini. Ya, di negeri kita malah apa? Dilarang. Melarang sunnah Rasul ini termasuk dosa besar di mata Allah loh Pak. Ini namanya mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya sunnahkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan saja itu sudah apa? Bisa sampai kepada derajat kufur besar Pak. Apalagi ini mengharamkan sunnah yang sudah jelas-jelas disyariatkan oleh Islam. Iya. Wah, ini di hari kiamat berat dia di mata Allah Subhanahu wa taala karena sudah membuat peraturan menentang syariat Allah Jalla Jalaluhu. Ngeri itu Pak. Iya. Sangat mengerikan. Iya. Hadis ini menunjukkan juga bahwa untuk wanita di dalam bersunat tidak boleh terlalu menghilangkan sama sekali bagian yang disunat itu. Sebab kalau dihilangkan sama sekali, hilanglah Pak keinginan jimanya Pak. Jadi perigit. Iya. Tapi hendaknya yang dipotong tuh bagian ujung yang memang membentuk, kata para ulama, jawer ayam jago. Iya. Yang itu aja. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa khitan untuk wanita itu ternyata bermanfaat. Di antara manfaatnya mempercantik wajah. Maka wanita yang berkhitan itu biasanya wajahnya lebih bersih, lebih bersinar, lebih bagus dibandingkan dengan wanita yang tidak berkhitan. Ya, makanya lihat wanita-wanita barat yang tidak berkhitan. Kalau nggak pakai make up jelek Pak.
Mungkin mereka kelihatan cantik karena mereka pakai makeup aja. Iya, itu akibat daripada itu. Mereka tidak berkhitan. Dan aneh sekali kan di zaman sekarang mengatakan katanya menyunat wanita itu zolim dan yang lainnya. Padahal sebetulnya di balik itu ada ya sebuah makar supaya wanita-wanita ini tidak terkendali syahwatnya. Kalau wanita sudah tidak terkendali syahwatnya, Pak, rusak bangsa, Pak. Iya, rusak bangsa. Allah musta'an. Hadis 510. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Fayataqassuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Hatta idza nuqqu wa hudhibu, udhina lahum bidukhulil jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu minhu bimaskanihi kana fid dunya." Apabila kaum mukminin telah berhasil melewati api neraka, mereka akan ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Dan disitulah mereka akan dikisos akan kezoliman-kezoliman yang dahulu mereka lakukan di dunia. Sehingga ketika mereka telah dibersihkan dari dosa, baru diizinkan untuk masuk ke surga. Demi zat yang diriku dari Muhammad di tangannya. Salah seorang penduduk surga sangat mengetahui rumahnya di surga, ya, melebihi hafalnya ia rumahnya di dunia. Artinya ketika masuk surga itu penduduk surga udah tahu banget rumahnya di mana. Kenapa? Karena waktu di kuburannya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Sehingga sudah tahu banget ini rumahnya dia kelak nanti di surga. Jadi nggak bakalan salah pilih, apalagi nungguin dibagiin kunci ya kayak di hotel. Noh, rumah kamu nomor segini, nggak ada di surga begitu, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwa kisos itu setelah melewati jembatan Sirat. Jadi ketika kaum mukminin melewati jembatan Sirat, ya, baru kemudian ada kisos. Ikhtilaf memang para ulama, ya, apakah kisos itu sebelum jembatan Sirat atau setelah jembatan Sirat. Tapi hadis ini tegas menyatakan bahwa kisos itu setelah jembatan Sirat. Ya. Hadis ini menunjukkan juga Bapak sekalian yang kedua akan adanya kisos pada hari kiamat terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya, yang pernah gibah orang dikisos. Cara kisosnya pada hari kiamat gimana, Pak? Digibahin lagi gitu? Bukan. Tapi dibayar dengan amalan soleh. Ibu pernah gibah orang, maka ibu akan membayar dengan amalan soleh. Bapak pernah mukul istri, maka nanti pada hari kiamat akan dibayar dengan apa? Amalan soleh. Bapak atau ibu pernah berhutang sama orang, belum terbayar sampai meninggal dunia dan tidak ada niat untuk bayar, dibayar dengan apa? Amalan soleh. Iya. Bapak pernah mengambil harta orang di dunia atau buku orang dipinjam gak dikembaliin lagi, akan dibayar dengan amalan soleh. Semua kezoliman yang kita pernah lakukan, Pak, nanti kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Makanya sekarang nih Pak nih, sebelum kita mati, ingat ada enggak orang yang pernah kita zolimi, baik kehormatannya atau badan yang pernah kita pukul
atau kita pernah gibah dia dan yang lainnya, segera minta maaf hari ini juga. Iya. Kata Rasulullah, "Man kanat indahu madzamah ala akhih." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hari ini juga segera minta maaf. Hari ini segera minta maaf. Qabla an yakuna thammata dinarun wala dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat seseorang tidak akan bisa membayar kezalimannya dengan dinar dan dirham. Coba deh ingat-ingat Pak, siapa dulu di dunia yang pernah saya zalimi ya? Yang ingat aja. Ya. Nah itu. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam bahwa tidak mungkin kaum mukminin masuk surga kecuali setelah dibersihkan dari dosa. Ya, karena surga itu haram bagi orang yang masih ada membawa dosa, nggak mungkin. Yang bisa masuk surga itu yang orang yang sudah bersih sudah. Iya. Terkadang kan dosa itu bisa dibersihkan dengan apa, Pak? Dengan ujian dan cobaan. Iya. Bapak dikasih sakit, ibu dikasih sakit, alhamdulillah. Itu semua membersihkan apa? Dosa. Dikasih sedih, galau, ya, capek, itu semua menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah fama fawqa firatin min hammin wala hazanin wala ghammin wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu bi khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa apa? Kesedihan, kelelahan, kegalauan, kegelisahan, sakit, ataupun yang lainnya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak dikasih sakit berarti Allah masih sayang sama kita. Dengan kesakitan itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan bisa juga digugurkan dengan hasanat, amalan-amalan soleh. Salat menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, apabila seseorang berdiri sholat, maka dosanya akan disimpan di mana? Di pundak dan di kepalanya. Kalau dia ruku, berjatuhan dosanya. Kalau dia berdiri lagi, disimpan lagi di pundak dan kepalanya. Kalau sujud, berjatuhan lagi dosanya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, amalan soleh. Tapi kalau ternyata amalan soleh belum bisa menggugurkan, cobaan dan ujian pun juga tidak bisa menggugurkan, berarti api neraka yang akan menggugurkannya. Ya. Maka Allah masukkan ia ke dalam api neraka dan diadab sesuai dengan dosanya itu. Kalau sudah bersih baru diangkat dari api neraka dalam keadaan sudah jadi arang yang hitam, kata Rasulullah. Lalu dimasukkan ke sungai di surga dan penduduk surga pun kemudian mengguyur-guyurkannya dengan air surga. Lalu ia tumbuh, ya, menjadi manusia dan diberikan cap jahannamiyin, eks neraka jahanam, bekas napi. Ya. Enak nggak Pak? Hah? Masuk surga tapi ada capnya, bekas neraka, bekas penduduk neraka jahanam gitu kan? Nggak enak banget kan? Ya. Kalau ternyata api neraka pun tidak bisa menggugurkan dosanya, kekal. Nah ini dosa syirik gitu. Dosa syirik itu Pak, neraka pun tidak bisa menggugurkan dan menghapus dosanya. Makanya mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik Pak. Ya, sallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian bahwa kaum mukminin telah ditentukan oleh Allah dan telah mengetahui tingkatan surga yang akan ia masuki dan rumahnya. Karena surga itu kata Rasulullah ada berapa derajat Pak? Ada 100 derajat Pak, Masya Allah. Iya. Dan derajat yang paling rendah kata Rasulullah SAW seperti diberikan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat lagi. Itu derajat yang paling rendah.
Ya, yang paling rendah seperti itu, bayangkan. Dunia dan seisinya dan 10 kali lipat. Siapa di antara antum yang memiliki dunia dan seisinya? Tidak ada. Orang terkaya di dunia pun nggak ada yang menguasai dunia dan seisinya. Kekayaan dunia kan luar biasa. Gimana 10 kali lipat dari itu, Pak? Itu yang paling rendah. Gimana yang paling tinggi? Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis satu lagi, 511 dan 512 mirip. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dari Ibnu Abbas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Apabila kulit telah disamak, maka telah menjadi suci. Hadis 512, "Idza dubiga jildul maitah fahasbu falyantafi bih." Apabila kulit bangkai disamak, itu cukup membersihkannya dan ambillah manfaat dari kulitnya tersebut. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian, yang pertama, bahwa untuk mensucikan kulit bangkai itu caranya dengan cara apa? Disamak. Jadi Bapak kalau nemu nih kebo mati, ya, wah sayang sekali, kulitnya diambil aja disamak, Pak. Ya, dengan seperti itu suci, alhamdulillah. Iya. Demikian pula sapi mati, kambing mati, tapi bukan untuk dimakan, tapi digunakan untuk bejana misalnya atau apa gitu. Iya. Jangan jadiin kerupuk kulit, Pak, haram. Iya. Karena bangkai itu haram. Iya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah semua binatang apabila kulitnya disamak jadi suci atau tidak? Menjadi dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat jumhur, tidak semua binatang, ya, ketika dikuliti itu kulitnya menjadi suci. Kata jumhur, yang menjadi suci itu adalah binatang yang bermanfaat ketika disembelih. Kalau disembelih dagingnya jadi halal, maka ini yang bermanfaat untuk dikuliti dan bisa diambil manfaat kulitnya. Adapun kalau disembelih itu tidak ada manfaatnya, tetap haram, maka dikulitinya pun juga tetap gak boleh. Dalil jumhur lafadz lain, itu dengan lafadz Nabi SAW bersabda, ya, dibagu juludil maitati zakatuhu, ya, menyamak kulit bangkai itu adalah zakatuhu, sembelihan untuknya. Berarti Nabi menyamakkan antara menyamak dengan menyembelih. Sekarang apa binatang, Pak, yang kalau disembelih nggak jadi halal? Hah? Sapi, babi, ya. Babi jadi halal nggak kalau disembelih, Pak? Bismillah, oke. Halal? Nggak boleh, haram. Walaupun baca Bismillah 1000 kali, ya babi ya tetap babi, Pak. Apalagi, Pak? Anjing, apalagi binatang buas, harimau, kucing, dan yang lainnya haram. Ya. Nah, ini pendapat jumhur. Sementara pendapat Ibnu Hazm berpendapat apa? Semua kulit kalau disamak jadi suci, hatta kulit kamu, kata Ibnu Hazm. Ya. Namun pendapat ini wallahu alam lemah. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya bahwa menyamak kulit itu sama dengan apa? Menyembelihnya. Iya. Maka dari itu yang rajih, sandal yang terbuat dari kulit babi haram, nggak boleh, najis. Iya. Kalau kulit buaya gimana? Ikhtilaf para ulama. Apakah buaya itu haram atau halal?
Jumhur ulama berpendapat haram karena ia binatang buas. Imam Malik mengatakan halal karena ia binatang air. Sebab perselisihan mereka adalah apakah buaya itu binatang air atau bukan. Mereka yang mengatakan bahwa buaya binatang air masuk dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang laut, huwal hillu ma'uhu huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan airnya, halal bangkainya. Maka kalau buaya itu binatang air masuk dalam hadis tersebut, berarti bangkainya pun apa? Halal. Kalau dia binatang darat, berarti dia masuk binatang buas yang haram. Ya. Nah, ini jadi masalahnya, Pak. Menurut Bapak, buaya itu binatang apa? Air apa darat? Iya. Sekarang saya mau tanya, mungkinkah buaya hidup terus-menerus di darat seperti manusia? Mungkin? Hah? Bisa? Coba tanyakan ke ahlinya apa? Ke ahli buaya. Tapi jangan buaya darat, Pak. Kalau buaya darat semua sepakat haram. Ya. Kalau ternyata si buaya itu tanpa kembali ke air pun tetap hidup, tetap seperti manusia, berarti masukkanlah ia ke darat, haram. Tapi kalau dia tidak bisa hidup kecuali di mana? Di air. Kalau ke darat sekali-kali aja dan harus kembali lagi ke air. Kalau enggak mati dia, berarti dia masuk apa? Binatang air, bukan binatang darat. Iya. Nah itu ya akhwat Islam. Sekarang penguin naik ke darat nggak, Pak? Naik dia kan? Lama nggak di darat? Bisa lama, tapi nggak bisa terus menerus. Harus ke bawah lagi. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula singa laut. Nggak ada babi laut ya? Babi laut nggak ada ya? Anjing laut, ya, singa laut dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Ya, mana yang rajih? Ya. Saya ya tidak berani untuk merojihkan karena masalahnya apakah buaya itu binatang air atau binatang apa? Darat. Ya. Kalau yang saya lihat sementara ini sih ya binatang air dia, bukan binatang darat. Ya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Kalau Ustadz Syafiq paling suka tuh, Pak, gulai buaya, Pak. Bener, Ustadz Syafiq tuh suka banget sate buaya gitu. Saya pernah makan sekali, Pak, nyoba-nyoba. Rasanya kayak daging ayam, Pak. Ya. Cuman saya ingat nanti, waduh, sama teman-temannya diarah lagi. Oh ini yang pernah makan teman saya nih. Baik, kita menuju tanya jawab. Ibu-ibu, tolong ya kalau tanya jawab tetap diam. Jangan ngobrol. Apa ada sunahnya apabila mau safar bersedekah dahulu, Ustadz, dengan harapan dapat selamat di jalan? Saya belum dapat dalilnya itu. Saya belum dapat dalil kalau Nabi mau safar itu sedekah dulu. Ya. Apalagi niatnya itu supaya selamat di jalan, berarti niatnya bukan akhirat banget itu, dunia banget, Pak. Sementara beribadah untuk mengharapkan dunia banget itu nggak boleh. Kalau masalah selamat atau enggak, serahkan semuanya kepada yang penting kita sudah berusaha untuk mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Adakah batasan umur untuk wanita bersafar tanpa ditemani mahram? Jumhur ulama mengatakan bahwa mahram untuk wanita itu tujuannya untuk keamanan.
Ya. Maka dari itu seorang wanita yang kalau ia safar, kata jumhur, sendirian dan dia aman, tidak akan diganggu, juga aman dari fitnah, maka boleh menurut jumhur. Ya. Cuma masalahnya siapa yang bisa jamin syarat ini akan terpenuhi? Apalagi di zaman sekarang fitnah di mana-mana. Ada wanita pergi haji sendirian tanpa mahram, di sono jatuh cinta sama laki-laki, pacaran. Benar Pak, saya lihat sendiri waktu saya kuliah itu. Ya. Ustadz, bagaimana solusi bagi seorang tidak lagi saling bertegur sapa karena selalu terulang kondisi yang tidak mengenakan, namun belakangan anak sudah memaafkan? Apakah sikap begini saja cukup Ustadz karena nggak saling menyapa lagi? Lebih banyak mudorotnya karena akan terulang kondisi tersebut lagi. Ketahuilah wahai mereka yang tidak mau bertegur sapa, bahwa Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang seperti itu. Kata Rasulullah SAW, fasadu dhatil bain hiyal haliqah, la aqulu haliqatu syar wa inna mahaliqatu din. Rusaknya hubungan dengan sesama muslim itu bisa mencukur. Aku tidak katakan mencukur rambut, akan tetapi yang dimaksud mencukur agama. Anda tidak bertegur sapa lagi, rusak Anda hubungan Anda dengan seorang muslim, apa enggak takut Anda capek beramal gara-gara itu agama Anda dicukur terus? Setiap beramal dicukur lagi, beramal dicukur lagi. Apa coba persiapan kamu nanti di hari kiamat? Ketika Allah tanya, kenapa kamu tidak bertegur sapa lagi sama dia? Bukankah dia sudah minta maaf sama kamu? Ya. Kamu mau nggak dimaafkan sama Allah? Kalau kamu mau dimaafkan sama Allah, maafkanlah orang yang bersalah kepada kamu. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Makanya kata para ulama, kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah orang-orang yang berbuat buruk kepada dirimu. Allah akan maafkan kamu insya Allah. Iya. Makanya ketika Abu Bakar tidak memaafkan Mistah, gara-gara Abu Bakar waktu itu Mistah ikut-ikutan menyebarkan tuduhan dusta terhadap Aisyah, tuduhan keji bahwa Aisyah berzina. Selama ini Abu Bakar membiayai hidup Mistah, Pak. Gara-gara itu Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan pernah lagi memberi apa-apa kepada Mistah. Saya tidak akan maafkan dia. Apa coba Allah turunkan menegur perbuatan Abu Bakar? Ala tuhibbun ya an yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka kalau Allah ampuni dosa kamu? Maka mendengar itu apa? Bala ya Rasulullah, kata Abu Bakar, aku akan kembali memberikan makan kepada dia. Makanya kalau kita mau suka untuk dimaafkan oleh Allah, maafkan orang yang berbuat salah kepada kita, Pak. Jadilah kita menjadi orang yang berjiwa lapang, berjiwa besar, jangan kerdil. Iya. Dia udah minta maaf, tapi nggak mau tegur sapa. Itu artinya rusak hubungan kita dengan dia. Rusaknya hubungan kita dengan seorang muslim ini haliqah, mencukur din, mencukur agama. Iya. Nah itu. Kemarin bulan Ramadan saya tidak bisa berpuasa karena hamil. Apakah saya wajib mengqadha puasa tersebut atau cukup bayar fidyah? Kalau saya sudah sebutkan, ya saya lebih merojihkan pendapat cukup bayar fidyah saja. Sampai di manakah Ustadz batasan sabar bagi seorang muslim ketika agamanya dihina, saudara muslimnya ditindas? Apakah kita wajib membelanya? Saya mau tanya. Di awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah, kaum muslimin dihina tidak? Ditindas tidak? Disiksa tidak? Apa perbuatan Nabi di waktu itu? Apakah Nabi langsung mengumumkan jihad?
Apa yang Allah turunkan tentang itu? Allah memerintahkan kaum mukmin untuk sabar menghadapi mereka. Kenapa? Karena kondisi muslim pada waktu itu lemah, tidak punya kemampuan. Berarti ini berlaku ketika kaum muslimin tidak punya apa? Kemampuan dan kekuatan. Atau kalau kita melakukan sebuah sikap yang keras malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik kita sabar, Pak. Dan jangan Anda berkata, sampai kapan kita sabar? Salah. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersamanya di sini dengan pertolongannya, inayahnya, dan tidak mungkin Allah membiarkan terus-menerus kaum muslimin apa? Iya. Wallahi, Pak. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan memberikan bahaya kepada kamu makar dan tipu daya mereka sedikit pun juga. Khair insyaallah. Kita lihat kemampuan kita apa. Sekarang kaum muslimin di Palestina sedang dibombardir sama orang Israel. Apa kemampuan kita, Pak? Kalau kita enggak mampu kecuali doa, ya doakanlah. Doakan mereka supaya Allah selamatkan, ya kan? Tetap semua sikap itu harus dengan keilmuan, bukan sebatas dengan kemarahan. Salah kalau sikap kita hanya sebatas dengan apa? Kemarahan, kekesalan, panas hati. Kemudian kita melakukan sikap yang tidak dikontrol dengan ilmu dan ulama. Salah, Pak, salah. Karena seperti itu hanya akan menimbulkan mudarat besar untuk kaum muslimin, Pak. Besar, Pak. Makanya lihat, ketika sebagian kaum muslimin bom bunuh diri di Palestina, Pak. Manfaatnya besar enggak? Boro-boro. Malah semakin apa? Dahsyat, diserang dan dibunuh ya habis. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Itu akibat daripada memperjuangkan Islam hanya sebatas dengan apa? Semangat, kemarahan, emosi. Salah. Semua harus dengan ilmu, Pak. Hati boleh panas, tapi akal tetap dingin. Dengan ilmu kita berbuat. Kalau dikatakan sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Sampai meninggal dunia. Loh kok bisa gitu? Ya. Ketika Nabi bersabda, inna satakunu atharah, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Al-athara itu orang-orang yang lebih mengutamakan diri daripada orang tamak, rakus dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Tuh lihat sabarnya sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud, Pak. Masya Allah. Berarti kalau kita nggak sabaran, tidak akan berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud. Kalau kita tidak sabaran. Ya memang begitulah, Pak. Ya. Di zaman sekarang ini fitnah begitu dahsyat. Kaum muslimin sudah tidak perlu peduli sama agamanya. Maksiat merajalela. Yang salah sebetulnya kaum muslimin juga. Wallahi kalau kaum muslimin meninggalkan maksiat, mereka taat kepada Allah semuanya, mereka betul-betul kuat ya di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, saya yakin kaum muslimin pasti dibela oleh Allah. Saya yakin pasti kaum muslimin ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi masalahnya lihat kesyirikan merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Antum kalau pergi ke Palestina, Pak, lihat perempuan-perempuannya banyak nggak pakai jilbab, Pak. Diskotik banyak di sana, Pak. Betul, sahih. Iya. Bolehkah seorang akhwat berkeinginan hanya ingin menikah dengan seorang ikhwan salaf? Ana minta didoakan Ustadz agar anak cepat diberikan jodoh, amin. Ya, penting untuk memiliki jodoh yang lurus akidah dan manhajnya. Sebab kalau
dia dapat suami yang rusak pemikiran dan akidahnya, bahaya buat dia. Karena itu yang akan bisa merusak akidah dan agama dia. Ada dahulu ulama salaf terdahulu Pak, pernah melihat anaknya masuk ke rumah orang Jahmiyah. Apa kata orang tuanya? Nah, saya lebih suka kamu melihat kamu keluar dari rumah pelacur daripada keluar dari rumah orang Jahmiyah itu. Karena orang Jahmiyah itu merusak agama kamu dan akidah kamu. Bukan berarti boleh melacur Pak, nggak boleh, bukan. Namun para ulama salaf dahulu memandang Pak, kerusakan pemikiran dan agama lebih dahsyat daripada apa? Orang yang ngikutin syahwat. Itu rusaknya ngeri Pak. Makanya Allah mengucapkan demikian, fa illam yastajibu laka ya fa'lam. Allah berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Maksud mengikuti hawa nafsu di sini kata para ulama, mengikuti hawa nafsu di dalam dianah, dalam agama. Dia beragama seenak dewek sesuai dengan hawa nafsu, seleranya, sehingga akhirnya aturan-aturan agama dia rubah-rubah seenaknya. Ini ngeri Pak. Allah mengatakan tidak ada orang yang paling sesat dari orang seperti itu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Niat untuk sholat sebelum keluar rumah dan masuk rumah apa ya? Yaitu sholat masuk rumah, sholat keluar rumah. Kan hadisnya udah jelas. Ya. Saya mau tanya, kalau kaum wanita apa benar lebih baik sholat di rumah ketimbang pergi ke masjid? Walaupun bersama suami jalan ke masjidnya Ustadz. Ibu, Rasulullah sudah mengatakan bahwa wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah di saat ia di rumahnya. Kata Ibnu Mas'ud, ya tidak ada ibadah yang paling agung bagi seorang wanita kecuali yang dia lakukan di rumahnya. Semua itu menunjukkan bahwa yang lebih utama di rumah. Bukan berarti nggak boleh pergi ke masjid. Boleh nggak apa-apa ke masjid. Iya. Apa alasannya wanita itu lebih baik di rumah Pak? Karena keluarnya wanita itu fitnah. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4 setan dan pergi dengan 8 setan. Berarti kan fitnahnya besar, maksudnya begitu. Iya. Bahkan sukan dalam hadis dari Ibnu Khuzaimah, apabila wanita keluar dari rumahnya, istafsyrafah syaitan, yang akan menjadi pembimbingnya syaitan. Setiap wanita yang keluar rumah, yang akan membimbingnya siapa? Syaitan. Kan bahaya kan? Makanya penting. Kenapa wanita itu sangat ditekankan untuk lebih baik apa? Di rumah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna. Hai wanita, seringlah tinggal di rumah kalian. Makanya lihat Pak, wanita yang sering di rumah lebih solehah dan lebih mudah jadi wanita solehah dibandingkan dengan wanita yang sering. Wanita yang sering keluar itu sulit untuk jadi salehah, Pak. Ya, walaupun salehah tapi tetap ada penyakitnya. Penyakit yang ada di hatinya itu. Ya. Kecuali kalau mau terpaksa gimana lagi, nggak ada yang menafkahi, saya harus bekerja. Saya nggak ada yang menafkahi gimana, ya udah terpaksa darurat, silakan. Ya. Atau karena ada hajat untuk menuntut ilmu, silahkan. Di dalam melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, saya sering melakukan kesalahan, sering lupa tahiyat awal. Ingatnya saat berdiri lagi. Apakah boleh spontanitas duduk? Kata Rasulullah, kalau kita lupa tahiyat awal dan kita sudah berdiri dengan sempurna, tidak boleh duduk lagi. Nggak boleh, kata Rasulullah. Tapi diganti dengan sujud. Tapi kalau kita baru mau berdiri belum sempurna, ingat langsung duduk lagi. Hadisnya Sahih Abu Daud, Pak. Hatta imam begitu.
Ya, kalau imam sudah naik berdiri, ya, kemudian di belakang subhanallah, subhanallah, jangan ikut makmum. Ya, dulu Ibnu Mas'ud pernah terjadi terhadap beliau lupa tahiyat awal, langsung berdiri sempurna. Di belakang orang subhanallah, subhanallah. Maka Ibnu Mas'ud langsung berisyarat ke belakang. Maksudnya apa? Berdiri. Ikut makmumnya berdiri. Ya. Nah, itu yang disyariatkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah jam 11, mau jalan lagi. Masih banyak, ini nanti aja ya di waktu yang akan datang. Dikumpulin aja silahkan, nanti di waktu yang akan datang ditanyakan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.